Kalau kalian pikir ketemu hantu itu hal paling serem, berarti kalian belum pernah lihat Bambang yang lebih rakus daripada genderuwo penunggu pohon beringin. Malam itu, desa Karangjati seolah ditelan kabut yang turun lebih awal dari biasanya. Suasananya sunyi, hanya suara jangkrik yang saling bersahutan di antara rimbunnya pohon bambu yang melengkung ke jalanan. Di tengah kegelapan itu, sebuah motor metik butut berhenti mendadak dengan suara batuk mesin yang menyedihkan. Ujang yang duduk di boncengan langsung turun dengan wajah pucat, sementara Bambang, si pengendara yang badannya lebih berisi, malah sibuk mengutuk busi motornya yang dianggap tidak kooperatif. Ujang mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan tepat di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Ada sebuah tampah kecil berisi nasi tumpeng mini, kopi hitam yang uapnya masih mengepul tipis, dan seekor ayam bakar utuh yang aromanya mendadak menusuk hidung. "Bang, mending kita balik deh. Perasaan gue gak enak. Tadi ada bau melati campur kabel kebakar," bisik Ujang sambil nempel ke punggung Bambang. Suaranya bergetar hebat. Bambang yang dasarnya memang usil dan tidak punya urat takut, malah berhenti mengutak-atik motor. Dia mengendus udara, tapi bukan bau melati yang dia cari, melainkan aroma gurih ayam bakar dari sesajen itu. "Alah, itu mah bau ketek lu yang keringetan karena ketakutan, Jang. Lagian lihat tuh, ada rejeki nomplok di depan mata." Ujang melotok, matanya hampir keluar saat melihat Bambang mulai melangkah mendekati pohon beringin itu dengan santai, seolah sedang berjalan menuju warteg langganan. Jangan gila lu, Bang. Itu sesajen buat penunggu sini. Jangan disentuh. Nanti kita diculik wewek gombel," teriak Ujang dengan suara tertahan. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku di aspal yang retak-retak. Bambang malah tertawa kecil sambil jongkok di depan sesajen itu. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, dia mencuil paha ayam tersebut. "Penunggu apaan? Penunggunya telat makan. Mending gue amanin ayamnya. Mubazir kalau didiemin sampai basi, Jam. Dosa tahu ngebuang makanan," sahut Bambang dengan watak songongnya, seolah dia sedang melakukan aksi heroik menyelamatkan makanan. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, menggoyang dahan pohon beringin di atas mereka. Suara tangisan melengking yang sangat halus namun menyayat hati mulai terdengar. "Hihihi, huhuhu." Suara itu seolah berpindah-pindah dari dahan satu ke dahan lainnya. Ujang langsung lemas dan jatuh terduduk. Air matanya mulai mengalir tanpa permisi. "Tuh kan, penunggunya nangis, Bang. Balikin ayamnya. Buruan, sebelum kita dijadiin tumbal pengganti ayam itu." Ujang menangis kejer. Tangannya menutup muka karena tidak berani melihat ke atas.
Bambang malah menoleh ke arah kegelapan pohon sambil tetap mengunyah paha ayam dengan nikmat. "Berisik lu mbak, mau paha juga? Tinggal ceker nih, mau nggak? Kalau mau turun sini, jangan cuma nyanyi di atas, nggak dapet royalti lu," celetuk Bambang dengan mulut penuh makanan. Ujang yang mendengar itu hanya bisa pasrah. Dalam hatinya, dia sudah komat kamit membaca doa apa saja yang dia ingat. Sementara Bambang masih sibuk mempreteli isi sesajen itu, seolah-olah dia adalah tamu undangan yang datang paling awal di acara hajatan gaib tersebut. Ujang makin histeris. Badannya gemetar hebat sampai gigi atas dan bawahnya beradu menciptakan suara gemertak yang berisik. Dia benar-benar jongkok di aspal sambil menutup telinga rapat-rapat. Air matanya mengucur deras seperti keran bocor. "Bang, sumpah gue gak mau mati konyol gara-gara paha ayam. Lihat itu bang, bayangan putih di balik pohon beringin itu gerak-gerak. Kayak lagi ngintipin lu," teriak Ujang dengan suara sengau karena ingusnya mulai meler. Dia merasa nyawanya sudah di ujung tanduk, sementara sahabatnya malah asik pesta pora di atas penderitaannya. Bambang yang memang urat malunya sudah putus dan rasa takutnya sudah pensiun dini, malah sibuk memasukkan beberapa buah jeruk dari sesajen itu ke dalam kantong jaket ojeknya. "Mana sih? Lu mah halu, kebanyakan nonton film horor low budget Jang," jawab Bambang santai sambil mengelap sisa lemak ayam di bibirnya pakai lengan baju. "Tanggung ini, jeruknya kelihatan seger banget. Kuningnya menggoda iman kayak janji mantan yang mau balikan. Sayang kalau ditinggal, mending buat cuci mulut abis makan ayam tadi." Tiba-tiba, suasana yang tadinya bising oleh tangisan Ujang mendadak sunyi senyap. Angin berhenti berhembus dan suhu udara turun drastis sampai napas mereka mengeluarkan uap tipis. Dari balik batang pohon beringin yang diameternya sebesar mobil itu, sebuah tangan pucat dengan kulit yang menggelambir dan kuku hitam panjang menjulur pelan-pelan. Tangan itu merayap di udara menuju pundak Bambang yang masih asik memilih-milih pisang raja dari tumpukan sesajen. Ujang yang melihat pemandangan itu secara live langsung membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan sampai mukanya berubah jadi biru karena lupa napas. "Bang, itu di belakang lu ada tangan." Ujang menunjuk-nunjuk dengan jari yang gemetar hebat. Matanya melotot sampai urat-urat merahnya terlihat jelas. Tapi dasar Bambang, bukannya lari atau baca doa, dia malah menoleh sebentar dan dengan gerakan refleks yang sangat tidak sopan, dia menepis tangan pucat itu dengan keras. Pak! Suara tepukan tangan Bambang ke kulit dingin hantu itu terdengar sangat nyata di tengah kesunyian malam. "Sabar mbak, gue lagi milih pisang yang gak karbitan. Ngantre dong, jangan nyerobot aja kayak antrian sembako," bentak Bambang dengan nada jengkel, seolah dia sedang bicara dengan orang yang menyerobot antreannya
di lampu merah. Hantunya diam mematung. Sepertinya sosok gaib itu sedang mengalami krisis identitas karena baru kali ini ada manusia yang lebih galak daripada dirinya. Ujang yang menyaksikan adegan surreal itu malah makin nangis kejer. Dia merasa dunianya sudah terbalik. Ya Allah, Bambang, itu kuntilanak beneran, bukan tukang parkir yang minta jatah. Lu bener-bener cari mati ya. Bambang bukannya sadar, malah mengambil gelas plastik berisi kopi hitam pekat dari tengah sesajen itu, lalu menyodorkannya ke arah bayangan putih di belakangnya tanpa menoleh lagi. Nih, ambil kopinya, biar lu gak ngantuk pas lagi tugas nakutin orang. Gue cabut dulu, motor gue udah mulai mendingan kayaknya, ucap Bambang sambil berdiri tenang, seolah-olah dia baru saja selesai nongkrong di kafe kekinian. Dia menendang standar motornya dengan gaya sok keren. Sementara di kegelapan, sosok berbaju putih itu cuma bisa bengong memandangi gelas kopi di tangannya. Ujang sudah lari duluan sekencang atlet lari maraton sambil minta tolong ke arah pemukiman, meninggalkan motor metik dan sahabatnya yang tidak tahu diri itu. Bambang yang melihat Ujang kabur akhirnya ikut lari sambil tetap memegang paha ayam sisa di mulutnya, sesekali menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengejar minta ganti rugi ayam bakar. Anehnya, motor yang tadinya mati total dan tidak bisa di starter, tiba-tiba saja mesinnya menyala sendiri dengan suara menderu keras saat mereka melewatinya. Seolah-olah mesin motor itu pun takut ditinggal sendirian bersama penunggu pohon beringin. Tungguin gue, Jang. Cemen banget lu jadi cowok. Masa sama mbak-mbak dasteran aja lari? Teriak Bambang yang napasnya sudah putus-putus tapi masih sempat-sempatnya mengejek. Mereka berdua akhirnya sampai di depan gerbang desa Karangjati yang diterangi lampu jalan warna kuning temaram. Ujang berhenti tepat di bawah tiang lampu sambil membungkuk. Paru-parunya serasa mau meledak dan wajahnya sudah pucat pasi, persis mayat yang baru bangkit dari liang lahat. Gila lu, Bang. Lu bener-bener nyuri sesajen itu. Lu gak takut dikutuk jadi batu atau jadi isi bakpao apa? Tanya Ujang dengan suara parau sisa menangis tadi. Bambang tertawa ngatak. Suaranya menggema di jalanan desa yang sepi. Halah, hantunya aja tadi pasrah pas gue kasih kopi. Malah kayaknya dia mau minta tanda tangan gue saking ngefansnya. Lagian sayang, Jang, ayamnya bumbu bakarnya meresap sampai ke tulang. Nih, kalau lu mau, masih ada sisa dikit di kantong gue. Bambang merogoh kantong jaket ojeknya dengan bangga, berniat memamerkan sisa harta karun dari bawah pohon beringin tadi untuk membuktikan kalau dia adalah pemenangnya malam ini. Namun, saat tangan Bambang menarik sesuatu dari dalam kantong, ekspresi wajahnya yang tadi penuh kemenangan mendadak berubah jadi kaku. Tangannya terasa memegang sesuatu yang keras,
panjang dan berpori-pori kasar, bukan paha ayam yang empuk dan berminyak. Ujang yang tadinya sibuk menyeka air mata, tiba-tiba terdiam 1000 bahasa dan matanya melotot tajam ke arah tangan Bambang. Cahaya lampu jalan memperlihatkan dengan jelas bahwa yang ditarik Bambang bukanlah paha ayam, melainkan sepotong tulang paha manusia yang masih segar, lengkap dengan sisa-sisa tanah kuburan yang masih lembab dan menempel di sela-selanya. Loh, paha ayam gue kok berubah jadi tulang paha orang begini, Jang? Mana bau tanah lagi? Tanya Bambang dengan nada heran yang mulai dicampur rasa mual. Tiba-tiba, sebuah notifikasi suara WhatsApp masuk ke HP Bambang dengan bunyi yang nyaring di tengah kesunyian. Dengan tangan gemetar, Bambang membuka layar HP-nya. Ada pesan dari nomor tidak dikenal berisi sebuah foto. Begitu dilihat, foto itu adalah hasil selfie Bambang tadi di bawah pohon beringin yang sepertinya terambil secara otomatis. Di foto itu, Bambang tidak sedang memegang paha ayam bakar, melainkan sedang menggigit kencang taki kuntilanak yang asli. Sementara si kuntilanak di dalam foto itu justru yang terlihat sedang menangis kejer sambil menutup mukanya. Tampak sangat trauma karena kakinya hampir habis dikunyah Bambang. Bang, kayaknya yang nangis kejer tadi bukan gue doang, tapi setannya yang beneran kena mental gara-gara lu. Bisik Ujang pelan sambil perlahan-lahan mundur menjauh. Bambang hanya bisa terdiam membeku, memandangi tulang paha di tangannya dan foto di HP-nya secara bergantian, menyadari bahwa dialah predator paling mengerikan di desa Karangjati malam itu.